Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk, mari simak video berikut. Gerabah. Berbagai hiasan rumah dan perabotan dapur dibuat dengan telaten di sini. Pembuatan gerabah di sini masih dilakukan secara tradisional loh. Ayo, injak terus. Hehehe. Tanah sebagai bahan dasar gerabah harus diuleni dengan cara seperti ini. Tujuannya untuk memisahkan kerikil dan membuat lempung semakin padat. Jangan lupa taburi pasir supaya kualitas bahan gerabahnya semakin bagus. Saatnya aku belajar membuat sangan sama Bibi nih. Ambil tanah secukupnya, kemudian letakkan dan putar alas untuk dibentuk sesuai keinginan menggunakan jari tangan. Bukan hanya sangan dan alat masak, lilik juga bisa membuat tempat air untuk cuci tangan. Senangnya, ternyata wabah corona membawa berkah juga buat para perajin gerabah. Ayo, kita bantu Simba bakar gerabahnya. Setelah jadi, gerabah belum bisa langsung dibakar, tapi harus diangin-anginkan dan dijemur dulu sampai kering seperti ini. Teman, sebelum dibakar, gerabah harus disusun dengan hati-hati. Menyusun gerabah tidak boleh sembarangan, teman. Kalau posisinya salah, panas pembakaran tidak akan sampai merata ke seluruh gerabah. Terakhir, tutup dengan jerami. Panas. Membakar dengan cara ini tidak cukup dilakukan sekali saja. Setelah pembakaran pertama, gerabah akan dimatangkan dengan pembakaran kedua. Ganjel gerabah dengan batu bata, kemudian letakkan sabut kelapa kering di setiap sela-selanya. Pembakaran gerabah membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Karena kalau pembakaran tidak sempurna, gerabah akan mudah pecah. Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Proses pembuatan gerabah, bukan? Apakah kalian tahu apa itu gerabah? Gerabah adalah alat-alat dapur untuk memasak, dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Misalnya kendi dan belangga. Pengrajin gerabah selalu bekerja keras dan tak kenal lelah dari pagi hingga sore. Meskipun berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan gerabah. Apakah kalian tahu salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi? Ya, benar, Pulau Madura. Mari kita menyimak teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya
adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Pertama, panombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Kedua, panempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Keempat, panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Kelima, pangeled, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Ketujuh, pangabuan, tempat abu. Kedelapan, panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Kesembilan, werkower, galah berujung kawat lengkung. Kesepuluh, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Kesebelas, pungku atau pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun.
Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Bagaimana menurut kalian teks bacaan tersebut? Menarik bukan? Dari materi yang telah dijelaskan di awal, dapat kita ambil hikmahnya, yakni kita harus bersyukur dengan adanya potensi alam yang ada di setiap daerah. Dan salah satu bentuk cinta tanah air dengan menggunakan produk dalam negeri. Salah satunya adalah gerabah. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.